Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HP Pinjol teman-teman. Moga-moga kali ini teman-teman dalam kondisi sehat. Baik teman-teman, kembali lagi kita akan bahas seputaran pinjol ya. Tapi untuk kali ini karena banyaknya pertanyaan di komentar yang membedakan ya, pinjol ilegal ataupun legal tanpa harus ngecek ke OJK ya. Kita akan kupas tuntas di video kali ini ya. Dan yang belum subscribe akun ini segera subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Teman-teman, pinjol ya seperti yang kita ketahui ada dua ya. Jadi pinjol legal dan pinjol ilegal. Apa saja perbedaannya sebetulnya? Jadi kalau yang legal itu dia sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kalian mengajukan pinjaman di pinjol legal, itu nanti di situ juga ada pemungutan pajak ya. Jadi kalian akan dikenakan pajak ya, karena itu sudah resmi dari OJK atau pemerintah mengawasi ya. Sementara kalau untuk yang ilegal itu tidak ada yang mengawasi teman-teman ya. Jadi nanti termasuk penagihannya lebih keras, lebih kasar ya. Itu biasanya ciri khas dari pinjol ilegal. Nah, teman-teman untuk cara membedakan ya, cara membedakan ilegal ataupun legal sebetulnya mudah sekali ya. Teman-teman hanya perlu HP kalian buka Play Store, kalian di Play Store ketikkan pinjol ya. Ya, seperti ini ya. Ini saya ketik pinjol, pasti nanti yang akan keluar banyak sekali ya pinjol ya. Nah, bagi awam ya, yang mungkin baru satu atau dua kali coba iseng-iseng mungkin ya, share pinjol ya, nanti akan bingung. Pinjol yang akan diinstal ini ilegal atau ilegal ya, resmi atau tidak resmi ya. Jadi teman-teman paling mudah adalah seperti ini ya. Misalkan ini, oh ya sebelumnya pinjol resmi teman-teman atau pinjol legal itu ada aturannya teman-teman ya. Nah ini seperti slide yang kalian lihat di screen kalian, ini dari websitenya OJK teman-teman ya. Ini sudah resmi dari webnya OJK. Ini di sini sudah ditulis semua. Jadi pengaturan fintech pinjol itu di OJK dinamakan fintech. Fintech itu financial teknologi ya. Nah, ini di poin nomor 24 ya, teman-teman. Ini saya gulir ya. Di poin nomor 24. Nah, ini teman-teman ya. Di poin nomor 24, ini saya besar ini. Nah, apakah aplikasi fintech lending boleh mengakses kontak atau gambar pada ponsel saya? Jawabannya adalah tidak boleh. Saat ini yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Atau kalau OJK menamakan atau disingkat camilan. Diingat-ingat teman-teman ya. Camilan ya. Camilan itu singkatan dari kamera, mikrofon, location ya. Nah, dasarnya ini pinjol legal akses camilan, pemberitaannya banyak sekali ya. Jadi pastikan yang diakses itu hanya camilan ya. Kamera, mikrofon, dan lokasi ya. Tentu ini digunakan untuk verifikasi ya. Kamera itu digunakan untuk men-shoot atau mengambil foto KTP kita ya, juga untuk foto selfie. Kemudian mikrofon juga digunakan untuk verifikasi ya, verifikasi live. Kemudian lokasi jelas, lokasi untuk mengetahui apakah peminjam
itu berada di suatu wilayah tertentu, ya. Itu yang diharuskan diatur dari OJK, ya. Kalau nanti kalian menemukan izin, ya, izin kalian buka Play Store, ya. Misalkan ini saya membuka Play Store, kalian menemukan izin aplikasi melebihi dari jaminan, berarti bisa dipastikan 90% itu adalah pinjol ilegal. Ya. Jadi kalian jangan sekali-sekali untuk menginstalnya karena akan berbahaya, ya. Karena di situ pasti dia akan mengakses kontak ataupun galeri kalian dengan tujuan apa itu? Tujuan nanti untuk pada saat kalian mendekati jatuh tempo ataupun kalian gagal bayar di pinjol ilegal, data kalian akan disebarluaskan di kontak-kontak yang ada di HP kalian, termasuk galeri kalian, isi-isi foto kalian juga akan disebarluaskan. Ini contoh aja teman-teman ya. Ini pinjol ya, saya ketikkan pinjol, di sini banyak sekali ya. Kalau bagi yang awam akan kebingungan ini, yang legal mana, yang ilegal mana ya. Ini ketika saya ketik pinjol, ini uang pintar sendiri ini muncul ya. Kita buka uang pintar teman-teman ya. Kita buka uang pintar. Nah, ini kalian gulir ke bawah, di tab keamanan data, kalian klik. Data yang dikumpulkan atau izin aplikasinya kalian harus cermati betul-betul sebelum diinstal aplikasinya. Ya, di sini jelas dia mengakses pesan, foto, video, file, dokumen, kontak. Ya, jadi di sini yang diakses banyak sekali teman-teman ya. Jadi melebihi aturan yang diperbolehkan oleh OJK yang hanya memperbolehkan kamera, mikrofon, dan lokasi. Ingat ya, melebihi aturan yang ditetapkan oleh OJK sudah pasti itu ilegal. Ya, berarti ini uang pintar ini, pinjaman kilat ini ilegal teman-teman. Ya, ini dia bisa mengakses foto video kalian di galeri. Ya, jadi kalian punya foto apa aja nanti diakses sama mereka. Kemudian mereka juga bisa mengakses kontak, ya. Jadi biasanya kalau kalian dipinjol legal ya, dipinjol legal kalian kan waktu pengajuan pinjaman akan ada pengisian kontak darurat ya. Jadi itu digunakan untuk kalau kalian tidak bisa dihubungi, nanti si pihak pinjol akan menitip pesan ke kontak darurat, ya. Lain cerita kalau ini ilegal. Kalau ilegal, akses kontak di sini digunakan untuk menyebarkan data kalian. Jadi data kalian, KTP kalian, selfie kalian, ya, data-data di galeri itu nanti akan dikirimkan ke kontak-kontak yang ada di HP kalian, terutama nanti akan lewat WA. Itu fungsi dari akses kontak. Makanya di sini juga ada akses foto dan video. Hati-hati jika ada pinjol yang aksesnya lengkap seperti ini. Ya, ini contoh satu teman-teman ya. Dan kita cari lagi apa nih? Nih kredit pintar ya. Coba kita lihat kredit pintar. Teman-teman mungkin mengetahui ya kalau kredit pintar kan ini sudah over OJK ya, resmi ya. Nah, kita lihat apa yang diminta oleh OJK kredit pintar ya. Kita klik keamanan data, kemudian kita lihat data yang dikumpulkan. Nah, ini perbedaan paling nyata teman-teman ya. Ini sesuai apa yang dipersyaratkan oleh OJK ya. Jadi si kredit pintar hanya bisa mengakses lokasi, info pribadi, dan info keuangan teman-teman ya. Lokasi jelas itu digunakan untuk mengetahui lokasi kalian waktu pengajuan pinjaman atau lokasi kalian ya. Kemudian info pribadi itu termasuk nama, alamat email, ya, nomor telepon kalian, itu info pribadi.
Info keuangan itu rekening kalian. Waktu kalian mau mencairkan pinjaman itu lari kemana itu? Banknya itu info keuangan, ya. Selain itu tidak ada akses, ya, tidak ada akses kontak, tidak ada akses galeri, ya. Itu perbedaannya teman-teman ya. Jadi kredit pintar di sini sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh OJK, ya. Kita cari lagi teman-teman. Apa ini? Nih, kredit berlian nih. Kredit berlian, kita buka kembali. Kredit berlian ya, pinjaman uang ya. Ini plafonnya dikatakan sampai 8 juta ini ya. Kita lihat keamanan data. Sama teman-teman ya. Dia bisa mengakses pesan, foto, video, kontak. Ya. Jadi ini pasti ini 90% atau kalau saya memastikan ini 90% itu ilegal. Ya. Ini kalau seperti ini itu ilegal. Dan ini yang terakhir ya, teman-teman ya, KTA Kilap ya. Ini contoh terakhir ya. KTA Kilap. Nah, KTA Kilap itu sudah legal teman-teman ya. Kita lihat apa yang akan diakses oleh dia. Nah, ini ya, apa namanya? Tidak ada akses kontak ya di sini ya. Jadi galeri juga tidak ada ya. Akses penyimpanan maksudnya ya. Kalau foto dan video memang digunakan untuk kalian men-tag KTP ya, tag foto kalian di KTP itu waktu pengajuan kan suruh foto KTP itu. Nah itu kalau nanti di sini ada akses penyimpanan itu berarti larinya ke galeri ya. Terutama nanti ada akses kontak itu udah pasti ilegal ya. Mungkin satu lagi ya. Apa ya? Ini pinjaman petir. Kita lihat nih pinjaman petir. Nah, ini ada kontak ya. Foto, video, file dan dokumen. Ini mengakses kontak mengakses galeri teman-teman ya. Terus ini juga ada kontak juga ya. Jadi 99% pinjol ilegal itu ada perizinan akses kontak teman-teman ya. Itu digunakan untuk menteror kalian, menyebarkan data kalian ya. Aturannya jelas, ini dari OJK tidak memperbolehkan jika itu legal. Ini dari OJK loh ini, bukan dari channel Kalbai Pinjol ya, dari OJK. Jadi teman-teman, jika nanti ya, ini pesan dari saya ya teman-teman ya. Jika nanti kalian berhubungan dengan pinjol ya yang legal ya, dan kalian merasa data kalian disebarluaskan atau data kalian disebarkan ke kontak yang bukan kontak darurat ya, tidak usah dibayar teman-teman. Kenapa saya bisa menginformasikan seperti itu? Karena itu sudah menyalahi aturan OJK-nya sendiri. Kalau pinjol legal bisa menyebarkan data atau menghubungi orang di luar kontak darurat, artinya si pinjol legal ini sudah bisa akses atau nakal mengakses kontak kalian, padahal itu jelas-jelas tidak diperbolehkan. Makanya tidak usah dibayar sekalian, ya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya video dari Kalbai Pinjol untuk kali ini. Tetap semangat bagi teman-teman yang sekarang ini sedang kalbai. Masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.